Skandal BBM Pertamax mencuat setelah Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik korupsi yang dilakukan oknum PT Pertamina Patraniaga. Korupsi ini mencampurkan BBM Pertamax dengan Pertalite hingga berpotensi merugikan negara sebesar 193,7 triliun. Menariknya, praktik korupsi ini terjadi antara tahun 2018 hingga 2023. Wah, lama sekali ya. Lantas, seperti apa sorotan media terkait hal ini? Dan bagaimana ungkapan kekesalan dari warganet? Simak yuk dalam Melek Politik melalui analisis Netra Media Monitoring bersama saya, Tito Novianto. Jangan lupa subscribe, like, dan juga sebarkan videonya ke semua media sosial yang kamu punya ya. Selama pemantauan Netra sejak 25 Februari hingga 2 Maret 2025, melalui keyword Pertamax, ditemukan sebanyak 1033 artikel dari 68 media. Puncak pemberitaan terjadi di tanggal 27 Februari, dengan tertangkapnya tersangka baru, Maya Pesmaya, yakni Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga. Jika dilihat dari jajaran top board, beberapa nama yang menjadi sorotan utama muncul. Nama senter, Direktur Utama Rifa Siahaan, diduga berperan mengarahkan pengoplosan BBM Pertalite RON 90 menjadi BBM Pertamax RON 92. Pertalite yang telah dibeli, lalu di-blending pada storage depo agar menjadi RON 92. Sani Didar Saifuddin sebagai Direktur Optimasi Feedstore dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional dan Wakil Presiden Manajemen Feedstock, Agus Purwono, merupakan awak yang bertanggung jawab pada bagian blending ini. Selain itu, nama Edward Korn selaku VP Trading Produk Pertamina Patraniaga juga turut terseret. Pembelian bahan bakar kualitas rendah dengan pembayaran setara bahan bakar RON tinggi dan mencampurnya secara ilegal. Tindakan ini telah menyebabkan kerugian besar bagi negara. Tidak hanya itu, nama Muhammad Keri Adrianto Riza juga terseret dalam pusaran kasus ini. Putra dari Muhammad Riza Khalid yang dijuluki Raja Minyak ini diduga memainkan peran penting dalam operasi pencampuran BBM jenis pertama oplosan. Menariknya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantan komisaris utama Pertamina, turut bersuara dalam kasus ini. Ahok mengaku mengenal sosok Rifa Siahaan. Bahkan, Rifa adalah salah satu direktur yang pernah memicu kemarahannya, hingga tak segan melontarkan ancaman akan memecat Rifa. Menanggapi kasus korupsi yang merebak, Pertamina Patraniaga memastikan kualitas Pertamax yang beredar, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92. Dari keramaian tajuk berita terkait kasus korupsi Pertamax oplosan yang disebutkan, Tribun News menjadi portal media berita yang paling banyak mengangkat seputar isu ini. Lalu ada juga Kompas, dan posisi ketiga ada Suara. Selain dari media pemberitaan, Netra ingin melihat kekesalan warganet melalui TikTok. Selama 5 hari ke belakang, dengan kata kunci Pertamina dan Pertalite ditemukan 658 video dari 635 pengguna TikTok. Riuh gelombang kekesalan warganet sangat ramai. Postingan yang melampiaskan kemarahan mereka pun beragam. Beberapa contoh konten yang paling viral pertama datang dari akun Alvins217. Video tersebut berisi sindiran terkait Pertamax yang merupakan Pertalite jalur fast track. Konten ini mendapat 452,5 ribu likes, 5,8 ribu komentar, dan 53,1 ribu shares. Reaksi kedua muncul dari akun @sulisetianingrum6 yang mengungkapkan bahwa baru pertama kali ini ikut menjadi korban korupsi. Lalu ada juga penyanyi Teuku Rizky yang turut menyuarakan keresahannya lewat sebuah parodi. Tak ketinggalan juga akun animasi Tars_Talk tampak mengunggah video yang berisi dampak menipu dari Ustadz Abdul Somad. Kasus yang merugikan negara hingga 1 kuadriliun sejak 2018 ini memang memicu reaksi kekesalan masyarakat. Tajuk berita dan reaksi warganet, tidak sedikit yang merasa tertipu hingga mempertanyakan keadilan hukum. Skandal korupsi ini membuat masyarakat take action dengan beralih ke SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan lain-lain. Menurut Net Reference, gimana nih?
kalian tim yang pindah ke SPBU selain SPBU Pertamina? Tulis komentar kalian di bawah ya. Oh iya, kalau kalian mau riset seputar topik yang lagi viral lainnya, bisa klik monitoring.netra.id. Gratis. Sekian dulu Melek Politik kali ini. Saya Tito Novianto pamit, sampai bertemu di Melek Politik episode berikutnya. Tentunya dengan topik yang tidak kalah seru dan menarik. See you!